sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir, amin Allahumma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Rizalisani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan mensosialisasikan budaya positif. Sebelum acara kita mulai, kita buka dulu acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, saya mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata kepada Bapak Aminuddin SPD. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru MC1 Persen dan khususnya pada Bu Ida Rizalisani selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang kami banggakan. Alhamdulillah kami padatkan sebagai kata Subhanahu wa taala hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang tentunya nanti akan disampaikan oleh dalam pemakaran rangkaian dari tiga calon penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan budaya positif tentunya ini merupakan sebuah gerakan untuk siswa maupun juga para pendidik, di mana ini nanti include dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, mulai mungkin dari kegiatan pembiasaan setiap hari dalam bidang tata krama dan sebagainya, bisa sampai kepada kegiatan proses pembelajaran, bahkan sampai kegiatan ekstrakurikuler. Budaya positif ini tentunya nanti akan seperti prinsip akan disampaikan oleh budaya Rizalisani. Namun inti dasarnya adalah bahwa kita selama ini di dalam menyusun tata aturan atau tata tertib, seringkali tata aturan atau tata tertib sekolah itu diawali dari rumusan yang dihadapi oleh sekolah atau oleh guru. Tetapi ini mestinya harusnya juga digali dari siswa, dan bermaksud agar ada semacam kesepakatan bersama dan menjadi sebuah keyakinan bersama dari siswa tersebut, sehingga kemudian nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab penuh terhadap siswa. Siswa tidak melanggar sebuah aturan dikarenakan karena sudah memiliki kesadaran yang baik, bukan atas sebuah tekanan, tapi sudah tumbuh dalam diri siswa kesadaran pribadi untuk mematuhi segala aturan. Bahkan bisa pula kemudian tumbuh rasa malu ketika melanggar sebuah aturan. Nah, kalau sudah semacam itu, maka tumbuhlah menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif itu manfaatnya banyak sekali, Bapak Ibu. Kaitannya dengan ini adalah akan menunjukkan sekolah yang ramah anak. Ini yang ditemukan sekolah. Dan itu bisa diterapkan di sekolah, di kelas khususnya. Ini setidaknya nanti dari guru penggerak memberikan sebuah contoh sehingga dapat menginspirasi bagi rekan-rekan guru di kelas yang lain. Otomatis ketika sudah semua kelas itu menerapkan hal tersebut, sehingga tentunya sekolah itu sudah bisa menerapkan budaya positif seperti itu. Saya kira itu untuk sebelumnya nanti apa
apa saja hal tentang budaya positif ini akan disampaikan Bu Ida Risa. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Amin. Langsung saja untuk sosialisasi budaya positif saya mulai. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Rizalisani, calon guru penggerak angkatan 7, dan fasilitator bernama Ibu Murtianingsih, dan pengajar praktik adalah Bapak Mulyadi. Diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif SD Negeri 1 Kepuncak. Budaya positif. Setujukah Anda dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Ya. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nanti jawabannya setelah saya presentasi, nanti Bapak Ibu tahu jawabannya yang benar. Topik yang akan saya sampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari kata disiplin. Sekarang, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Jan Bosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua,
yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu kalimat untuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, ini kalimat yang motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi. Tindakan dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolahan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jawaban Bapak Ibu ada yang benar, ada yang salah. Kita buka jawaban yang benar. Yang terakhir tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuknya konsekuensi. Karena di dalam pelajaran PJOK atau olahraga. Yang di atas yang nomor 2 kan itu lari mengelilingi lapangan basket. Sama-sama lari mengelilingi, tapi kan karena ini terlambat hadir di sekolah. Jadi ini sebuah hukuman. Terus tadi yang ketiga sudah betul jawaban Bapak Ibu. Terus yang keempat juga sudah betul. Yang kelima sudah betul. Nah, yang ke-6 tadi ada yang konsekuensi. Jawabannya adalah hukuman. Ya. Ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi
Jadi hukuman jangka waktu lama, kalau konsekuensi jangkanya pendek. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi itu semuanya hanya sementara. Nah ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ternyata hukuman itu termasuk identitas yang gagal nih Bapak Ibu. Selama ini ternyata kita salah untuk memberikan hukuman kepada anak didik kita, karena hukuman itu ternyata menyakiti hati anak dan juga tidak akan merubah anaknya hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak termotivasi dari dalam diri. Hukuman hanya sementara, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu nanti terbentuk anak yang termotivasi dari dalam. Nah, sekarang identitas gagal, hukuman itu termasuk identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalimatnya. Terus murid atau anak membenci peraturan. Nah, itu semua itu adalah negatif. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan tadi yang hukuman jangka waktunya panjang ya Bapak Ibu. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa? Ini kalimatnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melaksanakannya? Terima kasih. Itu kalimat untuk konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, itu netral. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini menguatkan ini. Kalau yang hukuman dan konsekuensi itu ketidaknyamanan, sedangkan restitusi itu membuat anak yang bersalah itu untuk dikuatkan. Terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu sudah termasuk yang positif. Jadi hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi itu positif. Berarti sebaiknya kita memakai apa Bapak Ibu?
Restitusi. Sekarang lanjut, dihukum oleh penghargaan. Tadi ada yang jawabannya setuju, Ibu, yang penghargaan yang pertama. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik untuk anak didik kita. Ini ada efek sebuah penghargaan. Efek sebuah penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek maksudnya anak atau seseorang yang akan melakukan sesuatu demi penghargaan itu hanya sementara. Tidak kalau anak itu, seseorang itu selalu mengharapkan saya melakukan sesuatu untuk mengharapkan penghargaan terus dan terus, itu akan merusak motivasi dari dalam. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan itu ternyata menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan menghukum maksudnya apabila di dalam kelas kita sebagai Bapak Ibu guru ada salah satu murid yang berprestasi. Nah, kita memberikan penghargaan. Nah, yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa tersakiti atau terhukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi kesempatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Tidak efektif juga sama seperti jangka pendek dan jangka panjang. Seseorang akan melakukan sesuatu itu hanya untuk untuk ingin mendapatkan penghargaan. Jadi akan merusak motivasi dari dalam. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ini maksudnya sebagai contoh, misalnya kita di dalam lingkup sekolahan. Misalnya Bapak Kepala Sekolah memberi penghargaan kepada Bu Widi, misalnya memberi penghargaan kepada Bu Widi atas prestasinya. Nah, karena misalnya Mbak Eka tidak suka dengan Mbak Widi, nah jadi nanti Mbak Eka itu merusak hubungan antara Mbak Eka dan Bu Widi, seperti itu. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas, itu sudah jelas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Lanjut, sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam restitusi itu kita memberikan, apabila ada siswa yang bersalah itu kita memberikan pilihan, tawaran. Restitusi yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita
Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang di sini, apakah sudah di sini sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Kita selama ini memakainya adalah peraturan kelas nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita disarankan untuk membuat keyakinan kelas karena peraturan kelas dengan keyakinan kelas ternyata berbeda. Ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ternyata selama ini kita keliru, kita membuat peraturan kelas. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sekarang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau pada peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Terus peraturan dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan kelas menghormati orang lain, lalu berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas keselamatan, keamanan. Nah, jadi dari kalimat yang sudah saya sebutkan tadi antara peraturan dan keyakinan kelas, keyakinan kelas kalimatnya lebih positif, Bapak Ibu. Sedangkan peraturan itu kalimatnya negatif, yang dilarang atau lebih ke paksaan. Sekarang masuk ke pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Case Theory. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Penjelasan dari gambar yang tadi. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, yakni kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Masuk ke pembelajaran yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Posisi
kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Apabila anak didik kita melakukan kesalahan, kita sebagai bapak ibu guru itu posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Dan pembuat orang merasa bersalah termasuk identitas gagal, kontrol dari luar. Dan teman, kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman dan pemantau, itu identitas berhasil. Dan terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Perbedaannya dengan teman dan pemantau tadi kontrol dari luar, kalau manajer dari dalam sendiri. Ini saya contohkan yang salah satu saja, yang penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu yang menghukum. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini siapa yang mengatakan? Tadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, sekarang siapa yang mengatakan? Apa si penghukum, apa si manajer, atau yang lain? Kalimatnya seperti ini, pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira siapa yang mengatakan? Penghukum? Ya, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa? Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Siapa yang mengatakan? Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya. Teman. Terus, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan? Jawabannya manajer. Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Di bawahnya manajer. Manajer yang terakhir. Pemantau. Pemantau. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Coba kita lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat masalah. Membuat masalah. Iya. Kita buka jawabannya saja. Yang kedua yang sudah penghukum. Yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Benar tadi ya jawabannya. Yang mengatakan adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi benar jawabannya. Yang mengatakan adalah manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu yang mengatakan adalah penghukum.
bersalah, itu kita menanyakan ke murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu sebuah validasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan dulu, anak tersebut membuat kesalahan pasti punya alasan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kalimat yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menjaga perasaan anak yang melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini juga contoh dari yang tadi, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, membantu siswa menggali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kalimatnya, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan? Dan yang keenam, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sudah praktek tentang restitusi. Ini adalah videonya supaya lebih jelasnya lagi. Yang dimaksud restitusi itu seperti ini. Kebetulan hari ini saya panggil anaknya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan yang telah disampaikan oleh Ida Rizalisani, sebagian besar ini juga bagus, luar biasa. Ini adalah apa yang disosialisasikan, apa yang dimaksud itu bisa mengena, setidaknya memberikan sebuah gambaran kepada rekan-rekan guru semua apa sebenarnya budaya positif, dan tentunya juga bisa untuk merefleksikan diri kita sendiri yang tentunya nanti pada akhirnya pada saat kegiatan pembelajaran dan sebagainya itu kita bisa merubah sikap yang selama ini dirasa masih belum tepat. Setidaknya dengan ada gambaran tersebut kita akan lebih bijak di dalam mengatasi anak, atau lebih bijak di dalam memberikan sebuah pendidikan karakter terhadap anak. Dari segi penyampaian bagus, dari tampilan juga sudah bagus, hanya beberapa masukan yang mungkin hanya sekedar untuk penampilan dari slide. Akan lebih bagus manakala slide tersebut itu kita ambil kalimat-kalimat poin, sehingga nanti pengembangannya adalah di dalam posisi Bu Ida Rizali itu menerangkan. Nah, karena itu slide-nya tidak merupakan sebuah kumpulan dari tulisan begitu banyak, tetapi diambil titik poin-poinnya, kemudian nanti dikembangkan oleh Bu Ida di dalam penyampaian di sosialisasi. Saya pikir itu saja. Nanti di dalam PowerPoint itu tidak kelihatan begitu banyak sekali, sehingga seolah dirasa membuat semacam bisa pula semacam kebosanan dari yang melihatnya begitu. Jadi intinya semua ini sebagai besar itu bagus, luar biasa. Itu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widyarti, saya teman sejawat dari Bu Ida Rizalisani. Dari pemaparan yang diisikan oleh Bu Ida Rizalisani tentang budaya positif, saya menjadi paham dan tahu apa itu budaya positif dan pentingnya budaya positif. Semoga kedepannya kami bisa menerapkan budaya positif sehingga anak-anak menjadi lebih berkarakter. Untuk pemaparan sudah sangat jelas dan sangat baik, akan tetapi kedepannya bisa ditambahkan di PowerPoint yang lebih menarik agar peserta lebih paham lagi, kemudian lebih antusias untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlia Cesa Paksi. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Ida Rizalisani. Di sini saya akan memberikan umpan balik untuk Ibu Ida terkait sosialisasi yang sudah dilakukan Ibu Ida bersama rekan guru di sekolahnya. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida pada acara sosialisasi budaya positif, saya jadi mendapatkan banyak ilmu terkait budaya positif yang ada di sekolah. Antara lain melakukan sholat berjamaah, mengajarkan anak membaca Iqra, hafalan suratan pendek, dan hal-hal kegiatan positif lainnya. Maka dari itu, saya setelah mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Ida, saya jadi tertarik untuk menerapkan budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida pada saat sosialisasi kemarin. Harapan saya ke depannya semoga ada sosialisasi lagi yang dilakukan oleh Ibu Ida, karena banyak manfaat yang saya dapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Ida, salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriana Agustin, kelas 3. Saya siswa SDN 1 Pekurjen. Menurut saya, Bu Ida adalah guru yang sabar, jarang marah, walaupun kami sering nakal. Tidak pernah menghukum, selalu tersenyum. Beliau mengajarkan kepada kami apabila bertemu teman atau guru untuk menyapa, tersenyum, dan mengucapkan salam. Selain itu, saya juga diajari membaca Iqra dan Juz Amma setiap selesai pembelajaran. Terima kasih Bu Ida Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.